Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karis, Prodi PS semester 3. Saya selaku moderator ingin memandu presentasi makalah tentang rumusan masalah dan latar belakang masalah dalam skripsi. Ya, langsung saja presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Yus Atiko. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Di dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah apapun dibutuhkan lebih dari 3 rumusan masalah. Dan di dalam rumusan masalah juga terdapat 3 komponen penting, yaitu rumusan masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Dan ada pula hal-hal yang penting dalam merumuskan suatu masalah, diantaranya 1. Masalah dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk diamati. Dan yang kedua, masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Untuk apa? Untuk lebih memfokuskan suatu jawaban atau pemecahan masalah yang akan diperoleh. Yang ketiga, rumusan masalah penelitian kuantitatif yang berupa pertanyaan menggunakan kata apapun. Dan yang keempat, rumusan masalah kualitatif yang berupa pertanyaan menggunakan bagaimana atau mengapa. Dan terakhir adalah masalah dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan padat. Namun rumusan masalah ini rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya ya, komparatif gitu. Mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian. Misalnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa? Perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di DKI Jakarta? Jadi kayak perbandingan gitu ya. Ini si komparasi. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020. Selanjutnya ada beberapa cara pembuatan rumusan masalah. Yang pertama, ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian. Yang ketiga, pastikan rumusan masalah yang Anda pilih memiliki nilai manfaat. Dan yang keempat, rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab. Yang kelima, hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori yang ada. Yang terakhir, rumusan masalah harus diterapkan ke judul penelitian.
Latar belakang masalah merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Nah, misalnya, kalau untuk karya ilmiah berarti kamu harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Itu latar belakang masalah. Jadi menjelaskan tentang ulasan atau alasan mengapa kamu membuat makalah tersebut, mengapa kamu membahas materi tersebut, gitu. Latar belakangnya seperti apa, itu yang dinamakan latar belakang masalah. Adapun kegunaan latar belakang masalah di sini yaitu untuk penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Dia harus ada data-data atau sesuatu yang sekiranya mendukung untuk pembuatan latar belakang masalah. Nah, di sini ada hal-hal yang harus ditulis dalam latar belakang masalah. Hal-hal yang mendukung latar belakang masalah sini poinnya terdapat ada 8. Yang pertama yaitu merupakan paragraf yang digunakan mengantarkan pembaca tentang awal mula masalah tersebut timbul atau muncul. Yang kedua yaitu gejala atau fakta, menunjukkan adanya masalah. Gejala atau fakta harus didukung dengan data yang akurat. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai dampak negatif jika penelitian tidak dilakukan dan dampak positif yang timbul jika penelitian tersebut dilakukan. Dan yang keempat yaitu penjelasan bahwa masalah yang diteliti masih relevan. Yang keenam yaitu teori untuk mendasari penyusunan alur logika pemecahan masalah yang akan ditawarkan. Dan yang keenam yaitu penjelasan tentang pengembangan atau posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang ketujuh yaitu gambar hasil dari kemanfaatan penelitian secara aplikatif dan teoritis. Dan yang terakhir yaitu paragraf penutup. Nah, di sini ada contoh dari latar belakang masalah. Contohnya yaitu tentang solusi untuk mengatasi limbah. Nah, di sini contohnya latar belakangnya yaitu limbah merupakan zat sisa yang sudah tak berguna dan harus dibuang. Begitu banyak limbah yang ada di sekeliling kita. Nah, misalnya limbah dari pabrik, rumah sakit, rumah tangga, dan lain-lainnya. Bentuk limbah pun bermacam-macam, ada yang padat, cair, bahkan gas. Semua limbah ini harus dibuang karena sudah tidak punya fungsi lagi. Sebab seperti apapun bentuk dan jenisnya, limbah berfungsi paling besar untuk mencari lingkungannya. Jadi suatu latar belakang masalah ini dikutip dari sebuah kejadian yang fakta atau yang relevan agar kita bisa menyusun yang namanya latar belakang masalah tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian latar belakang masalah dan contohnya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Mungkin sekian dari presentasi tadi. Saya akan menyuguhkan, saya selaku moderator akan menyuguhkan sebuah isi makalah tersebut mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ya, jadi latar belakang masalah itu saya akan mengartikan dengan sebuah penjelas atau uraian pengantar yang mengenai kenapa sih karya tulis itu dibuat. Hal yang terpenting dalam pembuatan latar belakang masalah itu yang pertama tentang fakta dan editannya. Yang ketiga mengenai apa sih fungsi atau mengenai itu seperti itu. Yang kedua rumusan masalah. Arti dari rumusan masalah adalah suatu pertanyaan masalah atau suatu gambaran yang bentuk dalam pertanyaan sederhana, singkat, padat, dan jelas. Dan hal yang terpenting dalam membuat rumusan masalah itu harus mempunyai rumusan tentang spesifik dan operasional. Yang kedua menggunakan kata kalimat yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Itu pengertian latar belakang dan rumusan masalah. Terus pembagian rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama rumusan masalah
deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan yang memperjelaskan gambaran, mempertanyakan suatu deskripsi atau penjelas sebuah deskripsi. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah suatu rumusan yang mengenai, membandingkan, dan memperbandingkan suatu penelitian yang diteliti. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yakni mempertanyakan antara deskripsi dengan deskripsi lainnya. Ya mungkin mungkin kesimpulan dari saya akhirnya. Dan apabila ada yang mau bertanya, mau dimohon untuk berkomentar di kolom di bawah ini. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuek-cuek aja lah, oh sialan.